Nuansa minggu pertama di bulan Ramadan ini menemani perjalanan saya di Nusa Tenggara Barat. Saatnya saya menginjakan kaki di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ini. Suasana nuansa Islam mulai terasa. Selain pemandangan indah, pemandangan di kota ini juga dihiasi dengan bangunan-bangunan masjid yang ada di sekitar. Seolah berbisik, memberitahukan Pulau Lombok memiliki masjid yang lebih banyak dari pulau-pulau lain di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Trabas. Senang sekali saya Maria bisa berjumpa dan menemani waktu siang Anda di bulan Ramadan ini. Tentunya dalam program Trabas, Tebaran Akses Tanpa Batas, sebuah program yang mengangkat kisah-kisah inspiratif dibalutkan dengan teknologi dan informasi yang menarik untuk disimak. Di episode kali ini saya akan mengajak sahabat Trabas semua melihat kisah inspiratif kawan lama saya di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Penasaran? Ikutin terus petualangan saya hanya di Trabas, Tebaran Akses Tanpa Batas. Ya, sahabat Trabas, di sini sih ada sebuah tamannya di kota Mataram. Nah, di taman ini tuh banyak banget anak-anak muda yang ngumpul dan mereka menggunakan laptop atau gadget. Kayaknya sih ada layanan free wifi-nya. Permisi. Ini lagi pada ngapain? Lagi internetan. Lagi internetan? Iya. Wah. Bener nggak sih di sini ada layanan free wifi-nya? Oh iya. Bener ya? Nah, kalian sering menggunakan layanan free wifi di sini? Sering. Biasanya digunakan untuk apa itu? Dari tugas sekolah. Lagi ya? Dari tugas sekolah. Oh, oke. Nah itu seneng nggak sih kalau misalnya ada taman yang seperti ini terus ada free wifi-nya gitu? Seneng nggak? Seneng. Biasa nongkrong bertiga doang nih? Nggak sih. Kadang sama rame-rame lagi. Kita coba aku search ya. Oh iya, ternyata bener ada free wifi-nya ya. Iya. Kalau gitu terima kasih ya atas waktunya. Silakan dilanjut lagi. Permisi. Iya sahabat Trabas, wah ternyata Maria jalan jauh-jauh ke Mataram masih bisa mengakses layanan free wifi. Wow, keren ya. Nah, ngomong-ngomong soal internet nih, sahabat Maria kali ini ia memiliki strategi penyebaran informasi melalui media internet. Wow, beliau sudah cukup terkenal nih di kota Mataram ini, namanya Fairuz Abadi atau lebih dikenal dengan Abu Macel. Penasaran? Yuk ikuti petualangan Maria. Kali ini Maria akan menemui Pak Fairuz. Beliau adalah sahabat inspiratif Maria dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menggunakan media internet sebagai sarana untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Aduh, nyampe juga saya di sini. Selain itu, penggunaan media internet oleh Pak Fairuz juga dimaksudkan untuk menyelaraskan kemajuan teknologi dengan kemajuan kampungnya. Fairuz Abu Macel. Nama Abu Macel diperolehnya dari tokoh fiktif yang dibuatnya saat menulis sebuah rubrik untuk surat kabar lokal di Nusa Tenggara Barat. Sejak tokoh Abu Macel mulai dikenal seluruh lapisan masyarakat, maka Pak Fairuz pun lebih dikenal dengan nama Fairuz Abu Macel. Jadi Abu Macel itu adalah tokoh imajiner yang saya tuliskan di sebuah koran lokal, dan Macel itu bahasa Sasak. Dan orang sepulau Lombok ini tahu kata Macel itu nakal, bikin kesal, tapi orang tidak bisa marah dengan dia. Dan itu adalah tokoh titipan imajiner supaya saya mudah mengingatkan orang lain, mudah mengkritik orang lain, juga sekaligus mengkritik diri saya. Dan orang mengenal saya lebih banyak mengenal sosok Abu Macelnya sesungguhnya gitu. Bapak dari 3 orang anak ini adalah seorang yang sangat peduli terhadap kemajuan kampung halamannya.
Pak Fairuz yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi tentang internet. Sejak tahun 2008, beliau menggagas halaman web yang bernama Kampung Media. Ruang informasi begitu luas. Mau cari apa saja di internet itu kita dapatkan, lalu kita mencoba diskusikan sama teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki kemampuan untuk berusaha di bidang segala macam keahlian mereka, yaitu kita support, kita motivasi mereka. Ada yang memanfaatkan usaha kerupuk, usaha keripik, usaha busana, usaha apa saja. Bahkan mungkin juga dia bisa berjual beli apa saja di media di situ. Ini hanya gerakan untuk mendorong mereka menjadi gemar menggunakan teknologi informasi sebagai ruang untuk menyerap informasi. Iya, Pak Fairuz menyebutnya sebagai dakwah. Memberikan informasi yang baik dan bermanfaat pada masyarakat di sini. Setiap harinya, Pak Fairuz selalu mengontrol perkembangan tulisan di halaman Kampung Media. Beliau juga melakukan pengembangan konsep-konsep tulisan yang akan disajikan untuk website Kampung Media. Tidak hanya aktivitas selama bulan Ramadan, aktivitas yang terjadi selama pendangan setiap tahun itu bagus, bahkan ditambah. Pak Fairuz mengajak saya melihat bagaimana proses kerja para anggota yang tergabung dalam komunitas Kampung Media ini. Selain mereka bertukar pikiran, bertukar ide, juga mereka seperti yang saya ceritakan nanti awalnya, bahwa mereka juga mendorong usaha-usaha ekonomi kreatif tadi. Oh, yang online tadi? Iya. Oke. Itu yang usaha-usaha ekonomi kreatif itu yang dipublish sama teman dari Kampung Media, Pak Abdi. Memang salah satu tugas teman-teman di Kampung Media itu adalah mengabarkan informasi-informasi yang tidak tertangkap oleh media-media komersil. Nah, kalau untuk Bapak sendiri nih, awal mulanya bergabung di Kampung Media itu kapan tuh Pak? Dan gimana ceritanya? Awalnya kami mendengar Kota Mataram sudah membentuk tahun 2008, tetapi kami startnya tahun 2009. Oke. Ya. Dan karena sangat menarik sekali. Kampung Media dimanfaatkan secara baik. Mereka berbagi informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi telekomunikasi dengan informatika. Kegiatan mereka antara lain menjadi motivator penggerak di lingkungan komunitas masing-masing untuk memotivasi warga dalam berbagai hal, terutama pengembangan ekonomi. Iya, bapak-bapak semuanya pamit dulu, permisi, assalamualaikum. Nah, kali ini Pak Fairuz dan Pak Abdi mengajak saya mengunjungi salah satu UKM yang banyak dijumpai di Lombok, yaitu pembuatan kerupuk kulit. Waduh. Nah, ini tempatnya nih, tempat kerupuk kulitnya. Tapi kok tulisannya masih di papan gitu sih, Pak? Inilah cara tradisional. Oh, masih tradisional. Berarti masih kelihatan ya tradisionalnya. Yang penting kan pesannya sampai. Betul. Lidah, yuk kita langsung aja. Kerupuk kulit merupakan salah satu UKM mayoritas yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ude Dian ini adalah salah satu UKM yang membuat kerupuk kulit. Dengan bantuan komunitas Kampung Media, industri rumahan yang satu ini dapat meningkatkan pemasaran produknya. Dia ya, Assalamualaikum. kerupuk tadi ya, Pak? Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum, Maria. Kakak Den. Ini anak kita. Iya. Ini Mari. apa namanya, produksi kerupuk yang dibuat di sini. Iya. Ini makanan ringan. Kalau makanan berat batu. Silakan. Nah, ini Maria tempat produknya Pak Johan. Oh, ini istrinya Pak Johan ya? Perkenalkan Ibu, saya Maria. Ini proses pemotongan kulit. Oke, ini apa bedanya nih Bu? Kulit sama yang ini sama yang itu. Sepertinya kok dari rupanya beda ya? Dia agak beda, kalau ini kerbau. Oh, ini kulit kerbau. Ini agak tebelan, kalau ini agak tipisan, ini sapi. Ini kulit sapi. Oh, berarti
Pak Johan juga memproduksi kulit sapi dan kerbau ya untuk dibuat kerupuk. Memang orang tua saya dulu usahanya jadi gagal, motong sapi. Ada rumah potongnya juga di sini, sekarang sudah diubah jadi musola. Nah itu usahanya itu, yang jaga bikin kerupuk. Nah itulah ilmunya itu ditutup ke putra-putranya gitu. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Jantan betina pun mempengaruhi kualitas dari kulit ini ya, kerupuk kulit ini. Nah, itu, enak dan tidaknya gitu. Bedanya betina dan jantan? Bedanya kalau betina itu kulitnya tua, coklat hitaman. Kalau kita goreng dari semekar, keras. Tetapi kalau yang jantan itu agak muda, putih, agak kekuningan. Kalau kita goreng cepat dia jadi kerupuk, cepat mekar. Berarti gitu. itu yang super. Ya, yang super. Nah, yang betina tadi masuk ke kelas 2. Ya. Waduh, sayang sekali di sini seperti ada diskriminasi nih untuk kaum wanita ya. Ada namanya kemudian di sini, dia yang berikan kita jajan keluar gimana cara supaya maju. Ya, sekarang alhamdulillah sudah kita sampai bisa ngirim ke luar daerah, ke Bali, ke Denpasar gitu. Nah, ini dia proses pengepasannya ya. Nah, wah ini hebat juga nih. Berkat informasi dari Kampung Media yang diberikan kepada Pak Johan, akhirnya produksi kerupuk kulit Pak Johan bisa dikemas secara rapi dan menembus pasar modern. Hebat. Ternyata produksi kerupuknya itu juga lumayan banyak prosesnya ya Pak ya? Ya itulah memang dia kegiatan masyarakat di kampung itu memang menyenangkan lah. Iya benar. Banyak prosesnya. Pak Virus, komit dulu. Kebersamaan saya bersama Pak Abdi, salah satu anggota komunitas, harus berakhir karena beliau harus melakukan kegiatan lainnya. Dari data yang disebutkan oleh Pak Abu Macel, hingga kini Kampung Media memiliki 50 blogger atau penulis yang mewakili setiap kecamatan dari 112 jumlah kecamatan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Wow, perkembangannya cukup pesat ya. Kali ini, Pak Virus mengajak saya ke salah satu pesantren di Mataram. Pak Virus berdakwah dengan baik dan penuh jenaka. Kampung Media tidak hanya menambah UKM di Nusa Tenggara Barat. Pondok Pesantren Darul Falah merupakan salah satu tempat Pak Abu Macel dari Mataram ini memberikan informasi tentang internet. Tiba di pesantren Darul Falah, saya melihat para santri yang sedang mengakses internet. Kita tengok apa yang mereka buka. Iya benar, pengen tahu mereka buka apa sebenarnya. Bulan Ramadan ini buka kitab, laptop, atau buka apa, atau main game, atau buka menu makanan. Kampung Media, data yang dibuka Kampung Media. Selalu cari informasinya. Cari informasi benar. Oh ini selain buka internet, ada juga yang lagi baca sambil mengaji. Itu. Kalau di sini wifi-nya bayar atau gimana? Santri-santri kita gunakan ya gratis. Gratis, bebas ini. Bebas ya. Bebas yang terkontrol. Masih tetap ini ya, dipantau. Tetap, ya. Berkat pengenalan internet dari Kampung Media, pesantren ini terbuka dengan perkembangan teknologi informasi dan informatika. Kalau lagi kayak gini nih Pak, siapa yang ngontrol mereka untuk melihat mereka wifi-nya itu? Siapa yang mengontrolnya nih Pak? Nah, anak-anak santri ini sudah diajarkan bagaimana memproteksi web. Coba jelaskan. Jadi di pondok ini juga bermain internet itu tidak dilepas secara langsung. Pondok pesantren kami sudah siapkan aplikasi untuk menutup situs-situs yang tidak boleh dibuka, yang tidak bermanfaat untuk mereka. Salah satunya web protector. Atau juga memanfaatkan aplikasi yang sudah dikembangkan sendiri oleh
oleh operator internet, layanan internet. Web protector apa yang biasa digunakan? K9. Oh, K9. K9. Ya, K9. K9. Biasanya mereka di sini, para santri di sini memanfaatkan waktu untuk menunggu berbuka puasa itu dengan mencari informasi menggunakan layanan internet, tapi tetap menggunakan layanan internet ini untuk hal-hal yang positif, mencari informasi, menambah wawasan mereka juga, namun mereka juga menulis apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami untuk bisa di-share ke teman-teman di luar. Hebat ya. Manfaat lain yang dirasakan santri di pesantren dari internet dan keberadaan kampung media adalah toko jilbab ini. Assalamualaikum. Nah, ini dia nih polanya ini. Ya, ini coba dikenalin. Oh iya. Maria ini. Maria. Maria juga. Wah, Waduh, namanya sama namanya ya. Sama Maria. Barang-barang ini dapat dari mana? Awalnya dulu sekitar di sini dah. Yang dekat, di mana dekat ada Di Mandalika. di Mandalika, di Bertais gitu. Kan karena sekarang sudah ada zaman hijab, berapa kita lihat kan ada di internet sekarang. Kebetulan kita dikenalin sama ini Pak Fairuz. Lagi Ya, Pak Abu Macil ini ya. Dia memang banyak kreasinya dia. Jadi kan kita bisa ngelihat jilbab yang up to date biar nggak Yang ketinggalan. terbaru. Sudah bisa bilang up to date. Walau Kan di kita pinggir kenal, kota. iya, Iya. kita kenal dari internet. Oh, jadi ini satu line digunakan untuk Lihat penjualan di sini. penjualan di sini, lihat misalnya model terbaru. Nah, kalau untuk di kampung media sendiri ada nggak sih Pak ini foto-foto jilbab ini? Oh iya, kan di situ kan mereka blogger. Ya, komunitas blogger se-NTB itu bergabung di situ. Lalu kita bisa share ya di website. Nah, ini pasmina instan. Kebalik mana ini mah Berdua. Yang jual siapa ya? Ini dulu ada modelnya ternyata. Iya sahabat Trabas, berkat pengembangan dan juga informasi yang diberikan dari kampung media, akhirnya pesantren Darul Falah memiliki pengembangan ekonomi yang terbentuk seperti outlet ya, bisa dibilang ini ya, yang menjual jilbab dan juga baju-baju muslimah. Nah, di sini juga santri-santri bisa belajar untuk menjual dan juga membeli secara online. Wah, keren. Pak Fairuz Abu Macil juga aktif memberikan sosialisasi tentang internet dan kampung media kepada mahasiswa-mahasiswa di Nusa Tenggara Barat yang tergabung dalam komunitas. Duh, Pak Fairuz, sekarang kita kemana lagi nih? Ya, saya mau ngajak Maria keliling-keliling di salah satu juga kegiatan saya, ketemu sama adik-adik mahasiswa. Wah, berarti yang sepantaran saya lah ya. Oh iya, Nah. mahasiswa juga ya. Iya. Iya. Udah rame tuh di dalam. Siapa sebenarnya siapa ngajarin itu? Kalau mungkin melihat Mami di karena pernah bawa acara di banyak televisi lokal, teman-teman ternyata mungkin sekarang ada yang bilang, oh ini namanya Abu Macil kan itu. Nah, yang sebenarnya beliau adalah ketua PJNU Kota Mataram. Jangan lupa di dalam juga kalian berkegiatan tuh, jangan lupa mengabarkan kegiatan-kegiatan itu melalui tulisan. Itu yang disebut dengan dakwah tangan. Di mana kita menulis, saya pikir teman-teman sudah punya sarana teknologi yang begitu banyak kan. Ada teknologi yang tersebar di NTB ini, saya pikir itu bisa dimanfaatkan. Teknologi yang ada pusat layanan internet di mana-mana, ada wifi di mana-mana. Saya pikir begitu kan, nanti juga ada yang suka di rumah wifi. Memang kelihatan wajah-wajah gratis itu kan gitu. Selesai sudah perjalanan inspiratif saya di kota ini.
Usaha Pak Fairuz Abu Macel untuk memajukan desanya dengan perkembangan teknologi dan informatika membuahkan hasil yang bermanfaat. Dakwahnya melalui media berhasil memotivasi warga desa untuk menuliskan kabar-kabar dari daerah masing-masing. Ini punya kawasan apa ini, Pak? Kawasan Pantai Senggigi. Cukup terkenal di Lombok. Ini Kalau orang datang ke Lombok nggak ke Senggigi, itu dapet. nggak Abdul. Wah, berarti Maria beruntung banget nih bisa mampir ke Senggigi ini, Pak ya. Terus sekali, dan sebelah sana itu Ada 3 jajaran pulau ya. Wow. 3 gili itu kerap dikunjungi para wisatawan mancanegara. Kawasan wisata ya, Pak ya. Waduh, dan ini tuh juga pulau di sini tuh indah-indah banget, pinggir pantainya, pesisirnya, bener-bener ciptaan Tuhan yang bener-bener indah banget, Pak. Mata kita dimanjakan dengan pegunungan-pegunungan dan laut-laut. Waduh. Dan saya akan ngajak lagi. Gitu. Keindahan yang berikutnya, yuk. Semakin maju sepertinya semakin tidak mau pulang, Pak, nanti. Ya, itulah Maria, Lombok. Wah, indah banget, Pak. Iya. Oh iya, Maria juga mengucapkan terima kasih nih sama Pak Fairuz. Sama-sama, Satu Maria. hari ini sudah diajak menerabas melihat kegiatannya Pak Fairuz. Iya. Dan dari Pak Fairuz, Maria juga mendapatkan kisah inspiratif yang baru lagi. Terima kasih, mudah-mudahan juga bisa menginspirasi bagi yang lain. Betul, kalau gitu Maria pamit ya Pak Fairuz. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak, sukses dan sehat selalu untuk Pak Fairuz. Apa yang dilakukan Pak Fairuz dan rekan-rekannya semata-mata untuk mencapai satu tujuan, memajukan daerah asalnya yaitu Nusa Tenggara Barat. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi dan informatika, beliau membangun sebuah wadah yang dinamakan Kampung Media. Melalui wadah tersebutlah masyarakat bebas berdiskusi dan bertukar informasi tentang daerah tempat mereka. Dengan mengemban satu prinsip dari Pak Fairuz Abu Macel, yaitu sampaikanlah informasi yang bermanfaat meskipun hanya satu kalimat. Saya terasa sahabat Trabas, ternyata saya sudah menemani Anda selama 30 menit. Saatnya saya Maria dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan dalam program Trabas di jam yang sama. Selamat menunaikan ibadah puasa sahabat Trabas. Sampai jumpa.